بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبالتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وعلى آله وأصحابه أزكى الصلوات والتسليمات أما بعد. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Sebelum itu, saya Muhammad Alfi Mubarak sebagai moderator dari kelompok 3 akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Lesti Ayuni sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian ilmu tajwid. Yang kedua, Nurul Anisah sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tujuan keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Yang ketiga, Marwan Hidayat sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan hukum mempelajari ilmu tajwid. Lalu yang keempat, Ayu Narsi sebagai pemateri keempat akan menjelaskan perbedaan idgham. Yang kelima, Zikri Amarullah sebagai pemateri kelima akan menjelaskan perbedaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dan yang terakhir, yang keenam, Leni Marlina sebagai pemateri keenam akan menjelaskan cara membacanya. Baiklah, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa atau lughat berarti tahsin, sedangkan tajwid secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, serta memberi hak-haknya seperti jelas, kuat, lemah, dan sifat-sifat huruf seperti tebal, tipis, al-jahr, isti'lah, dan istifal, dan lain-lain. Pengertian lain dari ilmu tajwid adalah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat suci Al-Quran. Pengertian tahsin sama dengan tajwid, yang berasal dari kata tahsinan, yuhasanu, dan hasanah, yang berarti membaguskan atau memperbaiki. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memberi hak dan mustahaknya. Dalam sebuah hadis mengatakan, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Nama saya Nurul Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan keutamaan dalam mempelajari ilmu tajwid. Tujuan utama dalam mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan benar atau fasih sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dapat memelihara lisannya dari kesalahan-kesalahan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Berikutnya keutamaan dalam mempelajari ilmu tajwid. Ketika seseorang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka berdosa. Begitu pula sebaliknya. Jika seseorang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari ilmu tajwid adalah
dikerjakan sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban kaum muslimin lainnya untuk mempelajari ilmu tajwid. Sedangkan mengamalkan ilmu tajwid adalah wajib ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah keharusan atau fardu ain bagi setiap muslim, sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat keempat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Artinya, ataupun dari seperdua itu, maka bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari idgham. Idgham berarti memasukkan atau meleburkan. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, mim, nun, waw, ya, ro, ataupun lam, maka wajib dibaca idgham. Adapun cara membacanya, seolah mentasydidkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf hidup sesudahnya, sehingga nun sukun atau tanwin tersebut tidak terdengar sama sekali. Adapun hukum idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bila gunnah atau yang biasa disebut dengan ma'al gunnah, yaitu hukum bacaan yang dibaca dengan cara memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf idgham bil gunnah, yaitu mim, nun, waw, dan ya, maka dibaca dengan memasukkan dengan dengung sepanjang 2 harokat. Adapun yang kedua yaitu idgham bila gunnah, yaitu hukum bacaan yang dibaca dengan cara memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah, yaitu ro dan lam, maka dibaca dengan memasukkan tanpa dengung, yaitu dibaca dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjabarkan apa saja perbedaan dari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke, yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah memiliki arti mendengung. Bi gunnah diambil kata dari bahasa Arab artinya mendengung. Kebalikannya dari idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu artinya tidak mendengung. Oke, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua terdapat pada huruf-hurufnya, yang mana idgham bi gunnah memiliki 4 huruf. Yang pertama waw, mim, nun, dan ya. Dan idgham bila gunnah dia hanya 2 huruf, lam dan ro. Oke, perbedaan ketiga tentu cara membacanya. Nanti akan dijelaskan di akhir oleh saudari kita. Itu saja mungkin, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang cara membaca idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Telah kita ketahui bahwasanya idgham bi gunnah artinya memasukkan atau meleburkan dengan dengung apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, ya, nun, mim, dan waw, maka cara membacanya adalah meleburkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya. Contoh idgham bi gunnah. Pertama, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin yasdurun nas man yaqulu amanna billah. Kedua, yaitu tanwin atau nun mati yang bertemu dengan huruf nun. Hikmatin nafi'ah. Selanjutnya, min ni'mah. Contoh ketiga,
tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan huruf mim. Abidum ma'abattum. Selanjutnya mim masad. Yang keempat, tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan huruf waw. Khairu wa abqa min waraihim. Kemudian, cara membaca idgham bila gunnah. Telah kita ketahui bahwasanya idgham bi gunnah artinya memasukkan atau meleburkan tanpa mendengung, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam ataupun ro, maka cara membacanya adalah meleburkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Contohnya adalah tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian nun sukun yang bertemu dengan huruf lam. Min ladunk. Contoh selanjutnya yaitu tanwin yang bertemu dengan huruf ro. Khairur raziqin. Kemudian nun sukun yang bertemu dengan huruf ro. Mir rabbik.